Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya FH23. Ini adalah video pertama saya atau konten pertama saya. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fikri Dayat. Untuk video pertama ini saya akan membahas tentang PTK. Yang ada dalam PTK yang saya akan bahas yaitu tentang pengertian PTK itu sendiri, kemudian ciri-ciri PTK itu sendiri, tujuan dari penelitian tindakan kelas, langkah-langkah dalam melaksanakan PTK, langkah-langkah PTK model kemis dan mutakhir, dan yang terakhir yang saya akan bahas tentang PTK adalah sistematika PTK. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang pengertian PTK. Jadi para ahli ini banyak yang mengemukakan pendapat tentang PTK, tapi saya akan mengutip dua saja, yaitu dari Kasihani dan Suyanto. Jadi Kasihani ini berpendapat bahwa yang dimaksud PTK adalah penelitian praktis bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas dengan cara melakukan tindakan-tindakan. Upaya tindakan untuk memperbaiki yang dimaksud sebagai pencarian jawaban atas permasalahan yang dialami guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Pada pelaksanaannya, setiap masalah yang diungkap dan dicarikan jalan keluar haruslah masalah yang benar-benar ada dan nyata dialami oleh guru. Itu menurut dari Kasihani. Sedangkan menurut dari Suyanto adalah, secara singkat, Suyanto mengungkapkan bahwa PTK dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Pendapat dari Kasihani dan Suyanto dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas secara nyata yang dialami oleh guru sebagai upaya memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pembelajaran yang profesional. Selain itu, PTK dibuat sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru. Karena PTK merupakan syarat bagi guru untuk kenaikan pangkat. Nah, jadi itu tadi PTK menurut Kasihani dan Suyanto. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri PTK. Nah, apa itu ciri-ciri PTK? PTK itu mempunyai ciri apa saja? Nah, ini yang pertama itu ada merupakan kegiatan nyata hasil pemikiran yang dirancang guru untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan tindakan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Selanjutnya yang ketiga, tindakan harus tampak nyata, berbeda dari biasanya, harus tidak seperti biasanya. Yang selanjutnya terjadi dalam siklus sebagai eksperimen berkesinambungan minimum 2 siklus. Yang kelima, harus ada pedoman yang jelas secara tertulis diberikan kepada siswa agar dapat mengikuti tahap demi tahap. Yang keenam, terlihat adanya unjuk kerjasama sesuai pedoman tertulis yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, adanya penelusuran terhadap proses dengan pedoman pengamatan. Yang kedelapan, ada evaluasi dengan instrumen yang relevan. Yang kesembilan, keberhasilan tindakan dilakukan dalam bentuk refleksi melibatkan siswa yang dikenai tindakan. Yang kesepuluh, hasil refleksi harus terlihat dalam perencanaan siklus berikutnya. Itu adalah ciri-ciri dari PTK. Yang selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip PTK. Nah, prinsip PTK itu ada 6. Yang pertama adalah PTK tidak boleh mengganggu tugas utama guru, yaitu mengajar. Yang kedua, pada saat bagian pengumpulan data dalam PTK disarankan tidak menggunakan waktu yang lama. Jadi tidak boleh terlalu lama, menggunakan waktu yang lumayan singkat. Yang selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam PTK harus tepat dan terpercaya. Yang keempat, masalah yang diangkat dalam PTK memang faktual dan pantas untuk diberi. Jadi masalah itu benar-benar faktual dan dapat pantas untuk diberi. Jangan asal PTK, ya. Kemudian yang selanjutnya, PTK berorientasi pada perbaikan pendidikan dengan jalan perubahan-perubahan yang dilaksanakan dalam tindakan-tindakan.
Nah, jadi sudah sangat jelas PTK itu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam kelas. Yang kurang menjadi cukup atau lebih baik. Yang sudah cukup menjadi tambah baik gitu ya. Tambah cukup seperti itu. Yang keenam, dalam PTK guru dapat melihat dan menilai diri sendiri terhadap apa yang telah dilakukan di kelasnya. Yang selanjutnya, apa tujuan dari penelitian tindakan kelas? Nah, pasti banyak yang bertanya, apa sih tujuan dari penelitian tindakan kelas? Nah, tujuan dari PTK ini yang pertama, meningkatkan dan memperbaiki praktek pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh guru. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Itu tadi. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang langkah-langkah dalam melaksanakan PTK. Langkah-langkahnya itu apa saja? Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Saya ulangi lagi ya. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, menganalisis masalah. Yang kedua, saya ulangi lagi, menganalisis masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesa tindakan. Yang keempat, membuat rencana tindakan dan pemantauan. Setelah itu, kita melaksanakan langkah-langkah PTK, model kemis, dan motaget sebagai berikut. Nah, model kemis dan motaget itu yang pertama adalah refleksi awal. Yang kemudian rencana kegiatan atau penelitian. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat adalah observasi. Nah, selanjutnya pasti bertanya kan, bagaimana sih sistematika PTK? Nah, jadi sistematika PTK itu umumnya itu ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal yang adalah itu tentang sampul, biasanya terdiri dari sampul, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian yang kedua adalah bagian inti. Bagian inti ini biasanya terdiri dari 5 bab. Bab pertama itu biasanya terdiri dari pendahuluan. Bab kedua itu jenang kajian pustaka. Bab ketiga tentang metode penelitian, dan bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan hasil bab yang terakhir atau kelima adalah penutup. Itu saja mungkin dari saya untuk video pertama ini. Jadi PTK ini sangat penting ya, sangat penting bagi calon guru atau guru, karena sebagai guru kita tidak boleh asal mengajar tanpa melakukan PTK. Karena setiap permasalahan di kelas pasti ada permasalahan. Nah, itu kita membutuhkan PTK. Jangan ada masalah di kelas kita biarkan seolah-olah tidak ada masalah. Ya, terima kasih untuk video pertama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.